obat-obatan dan peralatan lainnya yang terdapat pada fasilitas kesehatan tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin tadi Haikal, Raisen ada yang ingin ditambahkan Haikal? Kayaknya udah Sudah cukup. Ya. Baik, mungkin Andri ada tambahan. Ya, terima kasih. Mungkin pada dasarnya ini mau menjelaskan yang mengenai patofisiologinya aja ya, dan juga MOI-nya. Jadi pasien tersebut itu kemungkinan besar, dia itu terbentur oleh tanah, terbentur aspal ya, sehingga terjadi perdarahan dan juga terjadi pembengkakan pada kepalanya yang mengakibatkan tekanan pada otaknya. Nah, otak nanti akan terdesak ya. Terdesak kemudian nanti otomatisnya juga akan menekan pada syaraf. Nah, saat syaraf itu tertekan, kan dia kan kemungkinan besar bisa dilakukan evaluasi, yaitu evaluasinya mengenai apakah dia cedera ringan, apakah dia cedera sedang ataupun cedera berat. Nah, oleh karena itu perlu yang tadi disebutin oleh teman-teman yang namanya primary survey dan juga secondary survey. Di mana primary survey sendiri saat sebelum dilakukan ke rumah sakit kan perlu dicek apakah dia itu hemodinamiknya itu stabil atau enggak ya. Kalau misalnya dia hemodinamiknya stabil dan terdapat perdarahan pada otak, otomatisnya kan dalam perdarahan tersebut kan oksigen dan juga perfusi oksigen itu tidak adekuat ya menuju jaringan ya, saat jantung itu memompa darah yang dialirkan ke jaringan, jadi dia nggak adekuat terkait dengan oksigennya, sehingga suplai nutrisi yang ke otak itu nanti akan menurun, akibatnya terjadilah perdarahan seperti itu. Nah, untuk yang secondary survei-nya sendiri itu bisa dilihat dari hemodinamiknya ya. Kalau misalnya hemodinamiknya dia nggak stabil, perlu distabilnya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Sudah, Ketua. Baik, terima kasih Andri. Selanjutnya, Anis ada tambahan? Enggak, belum Resen. Sorry. Ya, baik. Sudah terjawab dengan lengkap ya teman-teman, karena untuk pasien laki-laki tidak sadar, jadi perlu dibawa terlebih dahulu, berangkatkan terlebih dahulu, serta diobservasi lebih lanjut untuk keadaannya, baik hemodinamik maupun keadaan fisik yang lain. Selanjutnya, nomor 9, bagaimana cara KAI menghadapi pasien dengan tidak panik, sedangkan alfa panik dan gugup. Silakan yang ingin menjawab, raise hand. Silakan Firdaus. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin maksud dari pertanyaan nomor 9 ini, kalau yang saya tangkap itu bagaimana cara menghadapi pasien di situasi yang panik, tapi bagaimana kita supaya tidak panik ya. Mungkin yang pertama bisa kita lakukan itu adalah mengendalikan rasa takut dari dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa minta bantuan dari orang terdekat. Misalnya kalau pada kasus ini, kita itu bisa minta bantuan dari Alfa, bisa minta bantuan dari sopir ambulan, bisa minta bantuan dari warga sekitar. Kemudian apabila karena Alfanya ini panik, maka tidak bisa minta bantuan kepada Alfa. Maka kita lakukan tips yang ketiga, yaitu dengan melatih pernapasan. Pernapasan dalam itu meningkatkan perfusi oksigenasi kepada otak, sehingga otak itu mendapatkan asupan suplai oksigen yang lebih banyak, sehingga kita bisa lebih menguasai lingkungan sekitar dan memahami keadaan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, sudah sangat menjawab ya. Jadi karena di sini yang bertugas adalah KAI dan Alfa, jadi mereka yang seharusnya bisa mengendalikan diri, sehingga seperti yang dikatakan Dr. Kris tadi, apa yang dilakukan tidak memperberat dari pasien sehingga keadaannya membaik
tidak sebaliknya seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 10, mengapa Dokter Tia tidak menyuruh membawa kedua pasien menggunakan ambulans? Silahkan Haikal. Baik, terima kasih. Dikarenakan mungkin itu ya, dari ambulannya sendiri kita tahu bahwa itu biasanya muatnya itu hanya orangnya itu kan terbatas. Untuk yang ditidurkan atau dari bednya itu kan terbatas, sehingga perlu diprioritaskan mana yang memang diperlukan tindakan segera. Dan di situ kita lihat juga bahwa dari yang ibu tadi itu kan mengalami cedera fraktur terbuka ya, kemungkinan fraktur terbuka, yang mana itu kan pasti harus perlu ruangan yang lebih luas, dan juga memang kalau terlalu sempit itu malah bisa menyebabkan dari keparahan ya, menimbulkan keparahan pada ibunya tersebut, sehingga dari pasien yang memang dikategorikan sebagai triase merah itu didahulukan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setuju ya dengan yang dikatakan Haikal. Kita lanjut untuk rumusan masalah ke-11, mengapa Kai dan Alfa melakukan penilaian primer pada pasien. Baik, Mada, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mengapa Kai dan Alfa melakukan penilaian primer, karena pada penilaian primer ini dia itu menyediakan evaluasi yang sistematis, pendeteksian, dan manajemen segera terhadap komplikasi akibat trauma parah yang mengancam kehidupan, di mana pada yang perempuan itu kan dia mengalami patah ya pada kakinya. Kemudian juga penilaian primer ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi dan juga memperbaiki dengan segera masalah yang mengancam kehidupan. Itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya dilengkapi oleh Kanita, silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan yang telah disampaikan oleh Mada. Jadi, mengapa perlu untuk dilakukan penilaian primer? Karena pada pasien trauma seperti ini maupun non-trauma, di mana penilaian yang ini kan keadaannya kritis salah satunya. Nah, ini perlu untuk dilakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Untuk masalah-masalah yang memang mengancam jiwa dari pasien tersebut. Seperti misalnya yang ABCD itu airway, breathing, kemudian circulation, dan juga kesadaran dari pasien sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang masalah-masalah yang mengancam nyawa tadi, di primary survey ini juga dilakukan tindakan untuk mengatasi dari masalah-masalah yang mengancam jiwa tadi dengan cepat gitu, sehingga memang perlu untuk dilakukan penilaian pertama atau primary survey ini begitu. Terima kasih. Baik, sudah cukup lengkap ya yang dijelaskan oleh Kanita dan juga Mada tadi. Jadi penilaian primer ini dilakukan secara sistematis dan segera, terlebih untuk airway, breathing, dan circulation-nya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah nomor 12, mengapa Kai dan Alfa melakukan penilaian sekunder pada pasien laki-laki. Silahkan Mbak Uli. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi mengapa Kai dan Alfa melakukan penilaian sekunder? Di skenario kan dijelaskan bahwa penilaian sekunder ini dilaksanakan saat perjalanan menuju ke rumah sakit di dalam ambulans. Nah, penilaian sekunder sendiri terdiri dari pemeriksaan fisik head to toe jadi menginspeksi
dari kepala sampai kaki, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan riwayat pasien jika memungkinkan. Kemudian, jadi pemeriksaan ini dapat mengevaluasi apakah pasien ini prognosisnya bagaimana dan apakah bisa stabil sampai ke rumah sakit nanti. Kemudian pemeriksaan sekunder ini kan tadi ada riwayat pasien juga. Jika pasiennya memiliki rekam medis atau misalnya pasien itu membawa di kantongnya ada identitasnya, itu juga bisa dilihat saat pemeriksaan sekunder. Terima kasih. Baik. Mungkin nanti bisa dilengkapi juga di laporan. Sambil menunggu, mungkin bisa dipersiapkan jawabannya, Firdaus. Sudah. Silakan Firdaus. Terima kasih atas kesempatannya, Ketua. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Saudari Zaidah, kalau pemeriksaan sekunder itu merupakan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi pemeriksaan primer yang lengkap. Jadi kalau pemeriksaan primer itu kita hanya menilai tanda-tanda atau sign dari yang mungkin bisa mempengaruhi homeostasis kegawat daruratan dari seorang pasien, maka di pemeriksaan sekunder itu kita memeriksa abnormalitas lain mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Misalnya pasien sudah dinilai secara primer itu ada gangguan tekanan darah yang rendah. Kemudian kita nilai lagi apakah ada malformasi dari kepala, dari badan, dari anggota ekstremitas, dan juga seterusnya. Untuk melengkapi, untuk mempersingkat juga penilaian yang dilakukan di rumah sakit, sehingga penanganannya nanti apabila sudah sampai di rumah sakit bisa lebih efektif dan lebih efisien. Terima kasih. Baik. Jadi penilaian sekunder yang dilakukan saat di ambulan, pemeriksaannya head to toe ya, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Selanjutnya untuk rumusan masalah nomor 13, apakah apa yang kita lakukan jika ada pasien yang panik dan histeris? Silahkan Anis. Ya, terima kasih. Jadi itu untuk menghadapi pasien yang panik dan histeris itu ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan modifikasi lingkungan. Jadi itu apa sih modifikasi lingkungan itu? Yang pertama, dari modifikasi lingkungan itu sendiri, itu merupakan proses dari mengurangi agitasi pasien atau kepanikan dan histeris dari pasien. Nah, gimana caranya? Dipisahkan dari kerumunan. Kan ini kan tadi juga di skenario dibilang kalau banyak ada kerumunan. Nah, itu dipindah atau yang orang mengerumun itu disuruh menjauh dulu untuk memiliki ruang yang lebih besar dan dipertimbangkan untuk mengurangi kebisingan dan cahaya lampu. Terus itu juga ada dengan cara deekselasi. Ya, deeskalasi ini merupakan proses untuk interaktif secara verbal dan non-verbal dengan pasien yang marah ataupun pasien yang panik ataupun pasien yang panik. Nah, di mana pasien yang panik dan juga histeris ini bisa membuat mereka tenang dengan cara apa? Kita harus menanyakannya gitu. Kayak ibaratnya, gimana Bu? Kayak diajak ngobrol yang ibaratnya yang mengurangi kayak mengurangi paniknya dia. Kayak kakinya saya perban dulu Bu, ini biar nggak gini-gini ya seperti itu. Dan juga mengontrol dirinya untuk yang deeskalasi tadi, untuk mengontrol dirinya agar tidak ibaratnya itu kayak teriak-teriak gitu loh. Kan orang biasanya yang panik-panik itu biasanya teriak-teriak. Dan mengasingkan pasien tersebut. Terus juga ada dengan restrain. Dari restrain ini adalah tindakan pengekangan atau untuk pasien yang misalkan dia itu paniknya itu nggak hilang-hilang gitu. Ibaratnya mengganggu juga untuk penjalan kaki. Mungkin dia dari tengah jalan nggak mau dipinggirin, ataupun dia itu udah ditenangin tetap nggak mau diam. Nah itu juga dengan restraint, yaitu pasien itu
yang gaduh atau gelisah itu dihindari, atau tindakan ini yang beresiko mencederai pasien. Jadi untuk tindakan restrain ini agak dipertimbangkan. Jadi restrain ini juga untuk kayak membiarkan pasien itu merasakan kesakitan seperti itu, agar dia itu kayak tolong gitu, kayak merasa iba, jadi dia pasti nanti ujung-ujungnya akan menghilangkan rasa paniknya itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Anis. Izin menambahkan sedikit untuk yang dilakukan jika ada pasien panik dan histeris. Setuju yang dikatakan Anis ya, kalau yang sering dilakukan masyarakat sekitar, yakni mengarahkan untuk tarik nafas panjang, jadi mengatur pola pernafasan dari pasien atau korban, dan juga memberikan minum air putih biasanya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah nomor 14. Keputusan apakah keputusan yang diambil tepat untuk membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit rujukan? Oh, mohon maaf, apakah keputusan yang tepat untuk membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit rujukan? Baik, silahkan Haikal terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sini. Menurut saya adalah memilih RS rujukan dengan catatan merupakan rumah sakit terdekat saat itu, dan juga mengapa rumah sakit rujukan dikarenakan di sini rumah sakitnya memiliki IGD dan juga alat yang lebih lengkap ya, alat yang lebih lengkap dalam menunjang keberlangsungan hidup dari pasien tersebut. Karena di sini dari triase lapangan yang merah itu biasanya adalah pasien yang fase kritis ya, fase kritis, sehingga dapat segera menangani korban pada triase merah. Dibandingkan dengan puskesmas terdekat, ini terkadang di IGD-nya itu masih memiliki keterbatasan alat dalam menangani pasien tersebut, sehingga menurut saya di skenario itu sempat itu ya ke dokter Tia itu sampai gusar karena komunikasi mediknya itu masih tidak jelas seperti itu. Dengan catatan bahwa dari dokter Tia kan ini di RS rujukan, sehingga menurut saya ambil kesimpulan bahwa ini dibawa ke RS rujukan untuk menangani dari pasien tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Haikal. Dilengkapi oleh Aldona, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat setuju dengan pendapat Haikal. Jadi dalam keadaan ini kita bisa mempertimbangkan layanan yang memadai itu yang mana, lalu juga jarak dari kejadian. Karena kita tahu bahwa setiap kejadian ada fase krisisnya, di mana jika merah itu fase krisisnya 0-5 menit, lalu jika kuning 10 menit, dan juga jika ada tanda gagal nafas itu harus segera ditangani selama 2 menit untuk meningkatkan prognosis pada pasien tersebut. Baik. Terima kasih Aldona. Mungkin tadi fase kritisnya bisa tolong dikirimkan di chat untuk melengkapi di laporan ya. Haikal, ada tambahan nomor ini? Mohon maaf, lupa lower hand. Ya, baik. Sudah lengkap ya. Kemudian selanjutnya kita menuju nomor ke-15. Selain melakukan penilaian sekunder, apa yang dilakukan Kai dan Aufa di dalam ambulan? Untuk yang apa saja pemeriksaan sekunder kan tadi sudah dilakukan ya, sudah terjawab di rumusan masalah sebelumnya. Iya, sepertinya sudah terjawab. Ya, mungkin bisa dihapus saja. Baik. Apa kemungkinan komplikasi yang terjadi jika pasien laki-laki tidak segera dibawa ke vaskes? Silahkan, Andri. Maaf, saya kira wanita terlebih dahulu. Jadi ini langsung saja. Komplikasinya itu yang pertama, kemungkinan terjadi banyak perdarahan ya. Nah,
perdarahan yang banyak itu nanti tadi sudah disinggung bahwasanya perdarahan yang banyak itu nanti akan mengakibatkan ketidakadekuatan ya oksigen perfusi oksigen menuju ke jaringan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini komplikasi dari pasien laki-laki. Kemudian yang kedua, ketika pasien tersebut itu dibiarkan atau yang tadi disebut oleh Haikal itu terjadi fraktur yang terbuka, otomatisnya nanti akan kemungkinan terjadi sepsis. Nah, sepsis nanti juga kemungkinan akan mengakibatkan shock ya yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, selain dari pasien laki-laki, sedikit menyinggung dari pasien perempuan sendiri. Tadi pasien perempuan juga mengalami fraktur atau patah tulang ya, patah tulang, di mana kalau misalnya pasien tersebut itu nanti akan mengalami patah tulang, dibiarkan terus-menerus, tidak dibawa ke vaskes, maka nanti akan mengalami shock juga. Nah, shock tersebut kalau misalnya terjadi sepsis, maka nanti jadi perfusi oksigen ke jaringan itu nanti akan mengalami kelemahan atau penurunan kayak gitu karena mengalami vasodilatasi pada pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua itu hampir sama kayak yang pertama, kalau misalnya yang perempuan tersebut itu tidak dibawa ke vaskes, kemungkinan nanti akan mengalami sepsis ya atau perdarahan pasif kayak gitu. Mungkin sama Uli. Sudah, terima kasih. Saya sekarang ke ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Firdaus mungkin silakan. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Endri Kurniawan. Jadi kalau tidak segera dibawa ke vaskes, berarti ini pasien yang perempuan ya. Pasien yang perempuan itu memang sebenarnya kalau fraktur itu harus dibidai dulu dengan menggunakan sebuah papan yang kuat menghubungkan dua sendi. Kalau tidak segera dilakukan penanganan seperti itu, ya betul, yang pertama dia itu fraktur terbuka bisa menyebabkan infeksi. Tapi kalau patah tulang itu dibiarkan, maka itu bisa menyebabkan susah dalam reposisi, terutama kan usianya sudah 25 tahun lagi, usia pertumbuhannya sudah lewat. Kemudian juga kalau masalah tulang pertulangan itu kalau tidak salah itu ada gold standarnya yaitu 6 jam. Jadi dalam waktu 6 jam itu harus segera diluruskan, direposisi tulangnya, dan juga perdarahannya itu harus segera dihentikan. Terima kasih. Baik, mungkin tadi Haikal ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah ya, baik. Kita lanjutkan ke rumusan masalah selanjutnya. Mengapa KAI dan AUFA harus menyiapkan standar precaution dan apa saja yang disiapkan? Silahkan Aldona. Ya baik, jadi mengapa untuk melindungi dan mencegah penyebaran infeksi di antara pasien? Lalu contohnya seperti kebersihan tangan, lalu penggunaan alat pelindung diri, misal sarung tangan, masker, kacamata, lalu juga higien pernafasan, lalu praktek injeksi yang aman seperti teknik aseptik untuk obat parenteral, dan juga penggunaan instrumen dan perangkat yang steril, serta permukaan lingkungan yang bersih dan disinfeksi. Terima kasih. Baik, ditambahkan oleh Zaida, silakan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan jawaban Aldona. Nah, jadi standar precaution itu harus disiapkan oleh setiap tenaga kesehatan yang akan menangani pasien, karena kita tidak tahu pasien yang ditangani itu memiliki penyakit yang menular ataupun tidak. Kemudian ini saya izin menambahkan standar precaution yang disiapkan, mungkin higien pernapasan ini termasuk masker di APD juga. Kemudian
benda-benda yang untuk injeksi atau TTV itu juga disiapkan dalam keadaan bersih, benda-benda yang terdapat di dalam ambulans. Terima kasih. Baik, izin menambahkan sedikit, mungkin untuk standar precaution selanjutnya juga pencegahan luka untuk tertusuk jarum suntik atau benda tajam, serta pengelolaan limbah yang aman. Jadi setelah digunakan juga harus disendirikan. Baik, untuk Mada ada yang ingin ditambahkan? Saya izin menambahkan, jadi untuk standar precaution ini itu merupakan suatu langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan ketika melakukan tindakan yang melibatkan kontak dengan darah, kemudian semua cairan tubuh dan sekresi, ekskresi kecuali keringat, dan juga kulit dengan luka terbuka dan mukosa. Nah, mungkin untuk alasannya sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini kewaspadaan standar yang dilakukan secara universal kepada seluruh pasien ya, dengan asumsi bahwasanya cairan tubuh dari pasien bisa mentransmisikan penyakit jika memang memiliki penyakit bawaan seperti itu. Mengingat waktu, selanjutnya kita lanjutkan ke rumusan masalah terakhir. Seberapa penting dilakukan komunikasi medik antara petugas ambulan dan tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit? Silahkan, Pak Izin. Ya, menurut saya ini merupakan suatu yang sangat penting ya, antara petugas ambulan dan juga tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Karena misalkan jika petugas ambulan ini tidak dengan cepat ataupun komunikasi antara petugas ambulans dengan tenaga kesehatan ini tidak baik, maka itu akan berpengaruh atau berdampak pada komplikasi yang telah dijelaskan oleh teman-teman, yang bisa saja pada pasien ini mengarah pada kematian. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, ini merupakan pertimbangan, termasuk dalam pertimbangan karena waktu dan jarak antara lokasi kecelakaan dengan rumah sakit itu juga merupakan pertimbangan pada pasien kegawat darurat. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya, terima kasih. Jadi untuk mencegah komplikasi pada pasien, jadi diperlukan komunikasi medik seperti itu. Untuk rumusan masalah sudah terjawab semuanya di brainstorming. Langkah selanjutnya yakni pembacaan peta masalah. Kepada yang bertugas, Haikal, persilakan. Baik, terima kasih. Di sini itu ya, berdasarkan skenario di sini dari Dr. Tia adanya notifikasi 119 yang mana menyebabkan dari Kai dan Alfa menjemput pasien dengan ambulan. Dan di triase lapangan di sini terdapat dua korban ya, terdapat dua korban. Yang pertama seorang laki-laki 50 tahun dan juga seorang perempuan yang 25 tahun. Dan di sini memiliki interpretasi yang berbeda-beda, yang mana yang seorang laki-laki 50 tahun itu tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang. Dan juga yang satunya itu duduk di tanah berteriak-teriak kalap kesakitan dan minta segera dibawa ke rumah sakit, serta tampak patah di betis kirinya dengan darah yang mengalir pelan dari lukanya. Di sini Kai dan Aufa tak berhasil mendapatkan informasi meyakinkan terkait MOI ataupun NOI, yang mana itu untuk membantu dari manajemen di lapangan. Dan di sini karena tidak didapatkannya MOI, sehingga dari Kai dan juga Alfa memastikan proteksi diri dengan memperhatikan standar precaution dan juga melakukan penilaian primer. Di sini ditemukan dua hal, karena tadi yang di seorang perempuan 25 tahun itu berteriak-teriak sehingga masih memiliki kesadaran, sedangkan di seorang laki-laki yang 50 tahun ini tidak responsif, nafas yang melambat, dan juga nadi radialis yang teraba kuat. Yang mana di sini dimasukkan di triase yang merah, dikategorikan triase yang merah, sehingga dibawa oleh ambulan. Dan juga
di ambulan sendiri itu dilakukan penilaian sekunder dan dibawa ke RS rujukan serta dikomunikasikan dengan dokter Tia. Terus yang masih memiliki kesadaran ini kan semakin histeris, minta segera dibawa rumah sakit sehingga dikategorikan di triase yang kuning, sehingga tadi berdasarkan skenario itu ditinggal bersama penonton di TKP. Seperti itu. Setelah membawa dari pasien yang 50 tahun tidak sadarkan diri. Mungkin itu saja dari peta masalah saya, peta masalah kami. Mungkin bisa lanjut ke Naharin. Silakan, Naharin. Baik, terima kasih untuk pembacaan peta masalahnya, Haikal. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke learning objective dulu. Bagi yang ingin mengajukan LO, silakan teman-teman untuk raise hand. Silakan Mbak Konita. Iya, saya izin mengajukan LO. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan terkait prahospital, prinsip prahospital. Kemudian yang kedua, memahami tahapan dari prahospital care. Kemudian yang kedua, memahami dari tahapan prahospital care. Kemudian tujuan dan prinsip dari primary assessment. Kemudian memahami tentang tindakan non-invasif untuk pasien gawat darurat apa kritis ya? Tindakan non-invasif, kemudian memahami tujuan dan prinsip dari sekunder assessment, memahami terkait NOI dan MOI, kemudian tujuan dan prinsip triase, kemudian timing atau waktu untuk penanganan pasien gawat darurat. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa diperbaiki juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ditambahkan oleh Aldona, silakan Aldona. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tujuan dan prinsip precaution. Ada lagi tambahannya, Aldona? Ya, itu saja dari saya. Baik, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Oh, ada tambahan, silakan Pak izin. Ya, izin bertanya untuk LO yang nomor 7 ini, itu triasenya lapangan atau rumah sakit atau dibahas dua-duanya? Dibahas salah satu atau dua-duanya? Baik, karena kita di blok kegawat daruratan mungkin bisa dibahas keduanya ya teman-teman. Lapangan Berarti dan lapangan dan rumah sakit. Rumah sakit ya. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin boleh izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya dilihat dari skenario sendiri kan ini masih di luar rumah sakit ya teman-teman, kayak membahas terkait prahospitalisasi. Jadi mungkin untuk triasenya lapangan saja. Nah ya, baik. Bisa dihapus ya. Mungkin yang terakhir kita belum masukkan yang komunikasi medik ya. Komunikasi
medik. Sudah. Ada tambahan lagi? Mungkin kita meminta feedback dari Dr. Rizal terlebih dahulu agar lebih tercerahkan ya teman-teman. Baik, permisi Dr. Rizal. Halo, Assalamualaikum. Dengar suaranya, Dek? Sudah ada dokter suaranya. Ya, jadi gini, tadi saya pas ada rapat juga, cuman nyimak yang di awal-awal saja, kemudian yang di pertengahan tadi saya minta suruh rekam. Nah, bisa. Ini sekalian setelah ini apa? Jadwalnya. Kosong dokter. Kosong sampai sore kosong. Nggih, kosong. Oh iya, besok waktu kuliah farmako saya juga kosong ya sebenarnya. Iya, apa terserah mau nanti sore atau besok kita khusus untuk ngasih feedback ini. Nggih. Mungkin tergantung senggangnya Dokter Mawon nggih, sore tidak apa-apa ya teman-teman. Di dokter. Bentar kan paling setengah jam. Nggih. Yang penting saya dikirim dulu rekamannya, kemudian saya lihat, ya nanti ada apa yang kurang saya sampaikan di feedback, di sesi feedback ya. Baik, berarti ini diakhiri terlebih dahulu nih dokter. Ya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah tadi sudah direkam ya. Jangan sampai hilang. Baik, dokter. Ya, itu saya kembalikan ke Narin. Terima kasih sebelumnya untuk Dr. Rizal sudah mendampingi tutorial pertama, skenario pertama ini, dan juga terima kasih teman-teman sudah sangat aktif untuk memberikan jawaban dan bertanya. Untuk sementara kita akhiri terlebih dahulu tutorial pertama ini, nanti kita lanjutkan sore hari, waktunya menyusul ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. 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 Sama-sama, Dek. Alhamdulillah LO-nya cuma